Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video baru kali ini, aku akan membuat sebuah website dengan menggunakan Laravel 11. Sebelum kita memulai project baru kita, kita di sini buka Laragon. Terus kita start. Oke, sudah on. Terus kita buka terminal. Ini kita exit aja. Terus kita mulai dengan Composer. Terus create project Laravel /Laravel. Terus di sini kita mau kasih namanya manajemen tugas. Manajemen tugas. Oke. Composer create project Laravel manajemen tugas, kita enter. Nah, ini loading. Jadi tergantung spek laptop kalian juga. Nah, ini tunggu sampai selesai. Oke, hampir selesai. Nah, nanti setelah ini kita masuk ke dalam direktorinya si manajemen tugas. Masih kita tunggu. Ini karena koneksinya juga ya guys, karena di sini koneksinya itu kurang bagus. Jadi dia agak lama prosesnya. Direktori si manajemen tugasnya kita tulis aja di sini cd manajemen tugas. Manajemen tugas. Tadi kita di atas tuh pakainya underscore. Oke. Ini kita langsung aja enter. Oke, ini kita udah masuk dan kita langsung masuk aja ke VS Code-nya. Code titik. Enter. Nah, oke. Ini kita udah masuk ke dalam
VS Code-nya. Nah, sekarang terus jadi dari ini semua itu adalah bagian dari Laravel itu sendiri. Nah, coba kita jalankan apakah dia bekerja dengan baik. Di sini kita pencet www. Terus kita pencet yang manajemen tugas. Oke. Biasanya dia masih bekerja dengan baik sih biasanya. Cuma mari kita lihat. Biasanya itu dia akan muncul kan dia bakal internal server error. Nah, maka dari itu kita balik lagi ke VS Code. Kita ke bagian env yang ini. Oke. Terus kita lihat yang bagian, nah ini kan dia masih ke comment kan guys, jadi kita uncomment aja. Kita uncomment, oke. Terus ini kan DB connectionnya kita ganti jadi MySQL. Nah, ini database-nya kalian terserah mau pakai apa. Kalau di sini kan tadi kita dari awal pakainya manajemen tugas ya. Kita tulis manajemen tugas. Manajemen tugas. Nah, kita pakainya di awal. DB underscore manajemen tugas. Nah, untuk passwordnya kita kosongin aja dan username-nya tetap root. Nah, terus untuk ada satu lagi yang belum kita ganti, itu adalah di bagian, coba bentar. Oh, nggak ada sih di sini. Di env key debug URL. Atau mungkin bisa kita tambahin aja kali ya. Sini. App underscore time zone. Nah, ini kita karena kita di sini di Indonesia dan di Asia, jadi kita tulis aja Asia. Jakarta. Asia, Jakarta. Jadi dia nanti jamnya akan menyesuaikan di Jakarta gitu. Terus kita balik ke terminalnya. Terus kita tulis php artisan migrate. Nah, jadi PHP Artisan Migrate itu nantinya dia akan menjalankan kode-kode yang ada di dalam migrate. Mana nih? Kok nggak ada ya? Oh, di dalam pack.
Nah, di dalam factories. Nah, ini kan dia ada migrate nih. Mana tadi ini di dalam migrate. Jadi nanti dia akan menjalankan kode-kode yang ada di sini. Kayak ada user, ada table user, habis itu dan table-table lainnya. Gitu. Oke, coba kita buka lagi. PHP artisan. Oke, kita enter. Nah, ini di sini ada tulisan yang tadi kita tulis DB manajemen tugas itu dia belum eksis di MySQL kita gitu. Terus di sini tulisannya would you like to create it. Jadi berarti iya dong, kita mau menambahkan gitu kan. Jadi di sini kita yes aja. Yes, terus kita enter. Nah, nih dia udah ke create. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam PHP My Admin ya. Ini di sini udah ada Laragon aku. Kita buka. Terus kita ke mana tadi? Kita ke MySQL. Nah, kita buka PHP My Admin ya. Nah, ini buka PHP My Admin seperti biasa. Tergantung sama koneksi kalian masing-masing. Jadi kalau gak terlalu kenceng dan gak terlalu bagus, jadi ya ini agak lemot. Nah, ini udah tampil. Terus kita username kita kasih aja root. Oke, kita login. Nah, ini ya bisa dilihat di sini dia udah ada database manajemen tugas yang tadi kita udah tambahkan. Manajemen tugasnya dan bisa kita pencet. Nah, di sini dia secara default dari Laravel itu dia udah buat table-table juga di sini. Yang nantinya mungkin bisa kita edit. Nah, coba kita balik ke Laravel sini dan kita reload. Nah, di sini dia udah langsung ke Laravel 12. Berarti benar-benar ya. Nah, sekarang gimana caranya kita menampilkan halaman-halaman kayak dashboard gitu. Nah, di sini kita pakai yang gratisan aja. Namanya nih SB admin 2. Oke, nah jadi nanti dia bentuknya itu akan seperti ini gitu. Nah, nanti kita akan ambil template dari SB admin. Nanti kayak gini. Nah, ini bisa kita download dulu. Nih, free download. Kalian kalau mau pakai template yang lain boleh, tapi di sini kita pakai yang gratisan aja. Oke, kita buka. Nah, terus yang ini. Oke, bentar. Nah, ini bisa kita pencet 2 kali aja. Sini. So yang ini kita copy aja. Ctrl C. Oke. Terus kita kopikan di sini lagi aja. Ini aja deh. Nah, udah jadi di bawah gini guys. Ya udah nggak apa-apa. Nah, terus, nah ini kita rename aja.
Jadi kita rename jadi, coba kita buka dulu bener gak? Oke, betul. Nah, ini kita rename jadi SB admin 2. SB admin 2. Oke, kita enter. Nah, terus kalau udah kayak gitu, ini kita langsung copy aja. Kita copy ya. Kita copy. Terus kita balik lagi ke VS Code. Nah, habis itu kita bakal paste di bagian public. Nah, di sini kita bakal copy di bagian file public ya. Nah, pastiin kalau misalkan kalian mau paste di sini, itu kalian udah pencet si file publicnya. Nah, langsung aja Ctrl V. Oke, are you sure you want to paste as well? Oke, paste. Oke, nah di sini dia udah benar ya, berarti ya udah masuk di file dari public sendiri. Oke, ini dia udah ada isi-isinya di sini. Nah, oh ya, jadi kalau misalkan pas kalian paste di situ masih ada apa namanya, kayak loadingnya gitu di sini, kayak garis-garis gitu, itu kalian tunggu dulu sampai garis-garisnya itu hilang, sampai loading itu selesai. Nah, terus berarti SB apa tadi nama foldernya? SB admin 2 kita udah masuk ya. Nah, tapi sebelum itu kita ke bagian roots dulu. Ini kita tutup aja deh. Oke, kita ke bagian roots. Terus kita ke bagian web PHP. Nah, di sini maksudnya itu kalau misalkan yang slash itu, ini yang ini, kenapa dia kosong? Karena emang dari sininya itu kosong juga kita tuh, ya kan? Public slash kosong gitu kan. Kita bikin folder yang namanya, nah, terus terus habis itu karena kita mau ke bagian dashboard, jadi untuk ini kan dia masih tampilannya kayak gini kan, dan dia masih slash kosong. Nah, di sini kita mau ke halaman dashboard. Nah, makanya di sini kita buat biar ke halaman dashboard gitu. Nah, di sini kita root. Kita get, terus kita pastein yang tadi. nah kita mau dashboard, Kita pastein. sebenarnya terserah kalian mau namain apa, tapi kan karena kita mau ke halaman dashboard, jadi kita tulis dashboard gitu. Jadi disesuaikan aja nanti kita di sini, makanya tuh tulisnya itu dashboard. Kita buat linknya ya. Dash. Bagian layout. Ini terus yang layout. Dashboard gitu kan, nah, makanya di sini kita buat dashboard. Kita cari yang login. Jadi nanti dia URL itu akan mengakses ke bagian dashboard gitu. Nah,
Tapi apa namanya, kalau misalkan kita tulis dashboard doang kan, tapi Laravel nggak tahu kan mau ngapain di dashboard itu gitu. Jadi kita kasih dashboard controller, kita kasih koma di sini. Terus kita buka kurung siku ya. Terus kita tulis dashboard dashboard controller. Oke. Login. Terus kita kasih class. Di sini kita kasih nama kelasnya itu index aja. Kok ini index. Taruh di on-nya ini. Terus login. Oke, baru sini titik koma. Oke. Kasih tanda ini. Login. Baru kita Nah, refresh. coba kita balik lagi ke sini. Nah, ini kalau misalkan dia kelebihan dari Laravel itu, dia bisa langsung ke manajemen tugasnya. Coba ya. Coba kita copy. Ctrl C. Kita kopikan V. Kenapa error? Harusnya itu. Terus kita coba titik tas. Nah, ini dia masih nggak bisa. Coba kita refresh dulu di Laragonnya. Manggil si filenya itu. Coba kita stop dulu. Filenya itu si Alman. Kita tunggu. Jadi foldernya Alman. Terus kita start lagi. Nah, oke. Oke. Login. Terus coba kita reload lagi. Nah, di sini dia udah masuk gitu. Jadi, nah itu kelebihan dari Laravel gitu. Jadi localhost-nya itu kita langsung ilangin dan langsung masuk ke manajemen tugas gitu. Jadi URL-nya tuh cantik gitu. Ini tampilannya. Nah, jadi nanti langsung apa namanya, manajemen tugas, terus langsung aja dashboard. Nah, Nah, tapi kan tadi kan kita belum buat si apa namanya, kita belum buat apa namanya, apa tadi namanya, kita belum buat yang namanya si dashboard controller ini kan gitu. Jadi kita akan membuatnya. Nah, karena itu kita buka untuk terminalnya lagi. Nah, di sini kita tulis PHP artisan make controller terus yang tadi kita tulis dashboard controller. Nah, ini kita tulis ya PHP artisan
make controller, terus yang tadi kita tulis dashboard controller. Oke. Ini dia udah created successfully, berarti udah berhasil. Nah, sekarang coba kita balik lagi. Nah, di sini coba kita klik kanan dan sini ada tulisan import class. Nah, di sini dia udah otomatis masuk ke ini, ada tulisan ini. Nah, kalau misalkan dari kalian itu nggak ada, pas klik kanan itu nggak ada import class, kalian bisa download di ekstensi, namanya itu adalah PHP namespace resolver gitu. Jadi daripada kalian nulis manual use app http controller gitu-gitu, kalian download ini aja, terus nanti kalian tinggal klik kanan dan import class, nanti langsung muncul. Nah, karena kan kita mau masuk ke bagian dashboard gitu kan. Nah, apa-apa yang ditampilkan di dashboard nantinya itu dia ditentukan oleh si dashboard controller ini. Jadi sekarang kita masuk ke filenya. Ada di bagian app, itu di http. Nih, dia udah otomatis kebuat ya, ada dashboard controller PHP. Nah, fungsinya apa di sini? Fungsinya itu adalah indeks, kan? Nah, ini. Nah, di sini kan indeks. Nah, kita buat dari sini fungsinya indeks. Kita buat di sini public function index. Oke, di sini kita udah buat untuk function indexnya. Nah, terus di sini kan dia mau menampilkan si dashboardnya kan, jadi kita tambahin di sini return view dashboard gitu kan, dashboard. Nah, titik koma jangan lupa. Oke. Nah, karena dia mau menampilkan dashboard nih, jadi sekarang kita buka di bagian resources. Mana nih? Kita tutup dulu, kita tutup. Mana resources? Nah, ini. Terus kita buka views. Oke, nah di sini kita buat baru. Kita buat baru nih. Pas ini udah dipencet ya, bisa kita buat baru sini. New file ya, bukan new folder. Nah, namanya itu adalah dashboard.blade.php. Ini samain ya kayak gini. Kita dashboard blade php, kita enter. Nah, terus di sini kita coba dulu dia beneran berfungsi atau enggak nih. Misalnya kita coba ya. Terus coba kita ini pastiin kalian udah Ctrl S atau kalian udah apa? Nah, coba kita kesini terus kita reload. Oh, astagfirullahaladzim, Laragonnya belum nyala, lupa. Kita start. Oke.
lagi coba. Oh, di bagian sininya ya. Yang ini benar. Ya. Enggak salah. Coba deh, mungkin nanti ya. Nah, coba sekarang kita kan kita mau menampilkan. Nah, sekarang aku mau nampilin blank page di sini. Nah, aku mau nampilin semua halaman-halaman ini, halaman blank page ke dalam sini. Oke. Coba ya. Coba di bagian public. Sini ada admin, terus kita cari yang blank. Oke. Nah, ini semuanya kita copy, kita Ctrl A aja, kita Ctrl C, kita balik lagi ke yang tadi. Tutup dulu deh. Di mana tadi ya? Nih, di sini. Kita hapus, kita kopikan semuanya. Nah, oke. Ini udah semuanya. Masih kayak gini ya? Kenapa ya? Oh, apa jangan-jangan? Wait. Nah, coba. Nah, jadi tadi kita masih di default yang tadi ya. Nah, ini jadi kita udah masuk ke dalam dashboard. Nah, ini kenapa masih kayak gini? Maksudnya masih bagian dari HTML. Nah, itu karena si CSS sama JS-nya itu dia belum tepat gitu. Jadi karena itu kita benerin si CSS sama JS-nya. Nah, oke, di bagian ini vendor ini kita tambahkan. Nah, tapi aku juga mau nambahin di bagian sebelum CSS ini. Dan isinya sama. Jadi tinggal kita pencet aja ALT, terus kita pencet di sebelum CSS. Nah, jadi kan dia bisa langsung tuh, ya kan? Oke. Nah, di sini aku mau nambahin buka kurung awal 2 kali. Oh, bentar. Ini sih harusnya. Terus kita tambahin di sini ya asset.
Bentar. Bentar. Kok nggak bisa? Masih harusnya gini. ALT. Terus di bagian dalam sini kita kasih set. Terus di dalamnya terus di bagian sini kita shift aja nih. Ini kita cut. Terus kita taruh di bagian ini sebelum ya di sini kita ALT dan di sebelum sini juga kita di sini. Nah, tapi kenapa kenapa nih nggak mau? Udah nyala. Nah, coba kalau di CSS-nya kan bisa tuh. Udah kita itu kan sekarang di bagian JS-nya, di bagian JavaScript-nya. Ini kalau kita tambahin ini kita hapus-hapusin aja deh. Kita ini biar rapih. Nah, ini juga sama kayak yang tadi nih. Oke. Kita tambahin aset. Harusnya berwarna. Nah, cuma nih bagian ini kita apa tadi pencet apa ya? Shift. Ya bentar. ALT. Nah. Terus kita shift. Nah. Aset ting kita Ctrl X, terus kita taruh di bagian sini nih, di bagian sini. Udah kita HL
sini dan di sini. Oke, kita Ctrl V. Kenapa begini nih? Oh, salah yang ini. Nah, di sini. Ctrl Z. Bentar, kebanyakan. Ctrl C, terus di bagian sini. Oke. Nah, terus tapi karena di bagian mana tadi ya? Public. Nah, karena CSS dan JS itu dia ada di dalam SB admin 2, jadi kita tambahin SB admin 2 di masing-masing yang tadi kita udah tambahin di sini. Nih, ya kan? Tuh ada CS dan JS-nya ada di sini. Jadi kayak di sebelum sini nih. Kita ke atas lagi, coba. Terus kita tambahin di sini. Berarti di sini kita tambahin SB admin admin 2 terus slash, terus ini juga SB admin 2 slash. Oke, terus yang bawahnya juga ini yang ini tambahin SB admin 2 slash juga SB Oke. Nah, terus kalau udah, coba kita refresh. Supaya ini wifi-nya kita dulu kali ya. Coba bentar. Wifi-nya kita konekin dulu, coba. Bentar lagi aku masuk, guys. Nah, coba kita refresh. Nah, ini udah masuk kan, guys? Nah, udah benar masuk ya. Oke. Kita udah masuk ke dalam blank page-nya. Tapi kan di sini dia terlalu banyak ya di sidebar-nya. Kita mau ganti ininya, kita mau ganti ini juga, terus kita juga nggak butuh ini gitu. Jadi kita modif aja sekarang. Nah, jadi yang pertama itu kita ke bagian atas nih, kita ke bagian atas. Nah, ini untuk SB admin 2 nya kita ganti. Jadi manajemen tugas kantor kita singkat aja jadi M tugas. Terus nah gini itu dashboard. Oke, coba kita refresh. Nah, ini ya, udah ganti di bagian title-nya. Terus di bagian sidebar-nya ini mau kita ganti juga. Nih, SB admin nih kita ganti juga jadi M tugas. Coba kita lihat. Oke,
Udah ganti. Terus ini iconnya kita ganti juga karena kan nggak cocok ya. Nih kita ganti jadi task. Terus ini rotate-nya ini kita hapus biar gak miring-miring. Nah, coba kita refresh lagi. Kok malah gak ada? Coba bentar. Oh, malah hilang. Bentar. Sidebar, brand icon, fast. Oh, ada S-nya. Oke, coba kita. Oke, iconnya udah ganti. Kan yang ini udah berubah kan? Nih, M tugasnya udah berubah. Nah, terus sekarang kita mau ganti nih si interface-nya ini. Kita ganti jadi, nah ini kita ganti. Nah ini kita ganti nih guys. Jadi menu admin. Oke. Nah terus langsung aja. Terus yang bagian mana nih, nav item, page, collage, menu. Nah ini kita hapus aja. Oke. Terus yang new item, utilities, itu juga kita hapus aja. Ini kita ke bawahin. Nah ini kita hapus juga. Nah, oke. Nah coba kita refresh. Nah udah kan, udah hilang. Nah terus ini juga kita mau hilangin nih, kita hilangin di bagian divider nih ini. Dari sini sampai bentar, sampai sini. Ya, sini. Dari sini sampai berapa? Bentar. Itu ke atas. Mana ini? Bentar. Masih dari divider sini. Hapus sampai sini. Kita hapus. Oke. Coba kita refresh. Oke, udah kehapus. Terus, nah kita balik lagi. Terus yang bagian mana nih? Nih yang bagian chart ini nih mau kita ganti jadi mana nih ini? Ganti jadi data user. Terus untuk iconnya mau kita ganti juga. Nah ini kan dia iconnya bukan ini user ya. Terus kan mau kita ganti deh. Jadi F fast. Jadi ini kita ganti jadi user. Coba kita refresh. Oke, nah ini dia udah ganti data user. Terus iconnya juga udah ganti. Nah terus abis itu nah ini juga mau kita ganti nih. Coba kita ke data user udah ya. Nah kita ke bagian nav item terus. Nah ini kita ganti nih jadi data tugas. Terus ini juga kita ganti deh jadi task juga. Itu udah jadi task.
reload lagi. Nah, udah berubah. Nah, terus ini kita mau copy nih menu admin. Kita mau buat menu karyawan juga. Jadi ini kita copy. Oke. Nah, coba kita ke bagian mana ya? Nih, bagian heading kita copy sampai nav item table. Nah, ini copy sampai heading sampai nav item table. Nah, ini kita copy, terus kita copy lagi di bawahnya. Nah, coba kita refresh. Nah, ini dia udah ada lagi kan? Jadi ada 2. Ya, terus abis itu tapi di bagian di bagian kalau misalkan karyawan kan dia nggak butuh data user ya, jadi kita hapus aja data usernya. Mana nih tadi? Ini ya, data user. Ini kita hapus saja. Oke. Coba kita refresh. Nah, ini data user. Terus menu adminnya kita ganti jadi menu karyawan. Mana sih ini menu karyawan? Menu nih. Nih, menu adminnya kita ganti jadi menu karyawan. Terus kita refresh lagi. Nah, ini udah ganti. Terus kita mau tambahin si garis-garis ini nih di bagian sini. Di bagian sini nih. Jadi dia biar ada pembatasnya. Jadi kita ganti yang kita copy yang divider. Mana nih divider ini? Kita copy, Ctrl C, terus kita taruh di atas menu karyawan yang tadi kita ini kita taruh di sini nih. Copy deh, tag. Kita rapiin deh. Kita refresh. Oke. Nah, ini udah sesuai. Ini udah kita ganti. Terus ini dashboard, emang ini lagi di dashboard ya, karena kita kan mau buat page dashboard kan. Abis ini juga udah ada menu admin, menu karyawan. Jadi dia udah. Terus ini dia juga udah responsif. Nih, coba kita giniin tuh kan. Jadi dia bisa dibuka bisa buka di HP juga. Nih, dia udah responsif. Itu deh. Coba kita gini lagi. Nah, ini buka. Nah, kan dia udah responsif. Jadi kalian gak usah khawatir karena emang dari sananya, dari si SB admin 2 nya itu udah responsif. Yang bagian si navbarnya. Nah, ini untuk untuk bagian ini kita nggak butuh, jadi kita hapus aja. Ini namanya top bar search, kita hapus aja. Coba kita reload. Oke, udah hilang ya. Nah, terus sekarang untuk ini juga nih sel. Nah, ini kita juga nggak butuh ya. Nih, kalau di HP terus dia ada search bar juga, itu kita nggak butuh, jadi kita hapus juga. Nah, ini bentar. Nah, ini kita hapus saja. Oke, coba kita reload lagi. Oke, nah jadi udah hilang ya. Tuh, udah hilang. Oke,
Terus kita hapus juga bagian nav item alertnya ini juga kita hapus saja. Oke. Terus coba kita terus ini juga kita nggak butuh ini kita hapus juga. Nah, kita hapus yang nggak kita butuh ini namanya nav item message, jadi kita hapus juga. Nah, terus yang bagian ini di sini aku mau ganti jadi nama aku. Kita jadi nama aku. Bagian mana ya? Tadi bagian Douglas. Nah, ini nih. Douglas, ini kita ganti aja jadi Rizka. Nah, untuk sementara kita manual dulu, taruh di sini. Ya, untuk sementara kita manual dulu. Nanti di tutorial selanjutnya itu kita akan membuat username sesuai dengan siapa yang login gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita misalnya yang login Tono, nanti dia bakal username-nya ganti jadi Tono. Cuman ini untuk sementara aja. Terus coba kita reload. Oke, udah hilang message-nya dan namanya Rizka. Terus aku mau munculin si gambarnya ini. Oke, nah ini sini kita jadiin kayak yang tadi. Enggak circle. Nanti di bagian sini nih, setelah tanda petik terus di tengah-tengah sini kita kasih aset, kasih buka, terus kita kasih benar. Terus bagian sini sampai ini kita Ctrl X, terus kita taruh di bagian sebelum tanda petik. Oke, benar kayak gini ya. Terus kan IMG itu ada di dalam sbadmin 2 ya, jadi kita tulis sbadmin 2 slash. Oke, coba bentar, kekurang terus aset ya, bener, terus sbadmin 2 Oke, coba kita refresh. Oke,
dia udah muncul ya untuk icon dari si username-nya. Nah terus, nah ini untuk activity untuk bentar. Nah ini kita hapus aja ya. Ini kita hapus aja. Terus yang tadi ya, yang ini kita nggak butuh untuk activity log ya, jadi kita hapus aja. Di bagian mana activity log, nah ini nih activity log. Dari sini nih, dari tag apa, nah ini kita hapus. Oke. Coba kita refresh. Oke, untuk activity log udah hilang ya. Terus untuk settingnya di sini kita ganti jadi pengaturan. Nih, kita ganti jadi pengaturan, jadi bahasa Indo aja. Dan iconnya kita ganti. Ini kan dia iconnya kayak gini ya, tuh. Nah di sini kita ganti, jadi gak usah pakai S. Oke. Coba kita refresh. Oke, nah dia nih udah lebih bagus ya iconnya. Terus lanjut. Nah terus di sini itu aku mau apa namanya, profilnya itu kita hapus, dan aku mau ganti biar jadi ada statusnya gitu. Jadi bisa pas kita login tuh ada status apakah kita admin atau kita itu karyawan gitu. Jadi ada statusnya. Nah kita ke bagian mana nih? Nah ini profile nih. Coba. Ini kita hapus. Nah terus kita di sini kita ganti dengan oke, indiv. Nah sini kita tulis misalnya admin. Coba kita reload. Nah kayak gini ya. Nah sekarang kita mau munculin biar dia beneran kayak status. Kita kasih kelas. Biar ke tengah kita kasih justify content. Nah, kita kasih
deflex. Nah, coba kita refresh. Nah, ini dia belum, nggak ada hijau-hijaunya ya. Coba bentar. Oh, ini kurang es kan. Nah, ini dia udah jadi kayak ada statusnya gitu. Kalau misalkan si Rizka ini adalah admin gitu. Nah, kalau kalian mau kayak warna-warna lainnya juga itu nih ada nih di bootstrapnya. Jadi dia ada primary, secondary, success, danger, warning, info, light, sama dark. Nah, kalau misalnya kita kan pakai yang ini nih kan, beach, success ya kan. Sebenarnya ada yang lain-lain juga nih, primary, secondary gitu. Jadi ya tergantung kalian mau buat warna apa gitu. Cuman kan di sini kita biar kelihatan kayak sukses masuk dan punya status jadi admin gitu. Jadi kita pakai yang hijau yang sukses gitu. Nah terus coba bentar, mana nih, tutupin dulu deh biar gak bingung. Nah terus kan tadi kan terus kita kan baru buat satu halaman dashboard. Nah sedangkan kita itu masih bakal buat kayak halaman user, halaman tugas, sama halaman-halaman yang lain kan. Nah tapi kan nggak mungkin ya kalau misalkan di bagian dashboard ini kita copy, terus kita copy semuanya sebanyak ini, terus kita buat halaman lagi, kita copy semuanya, kita buat halaman lagi, kan nggak mungkin kan. Mungkin aja sebenarnya, cuman daripada kita buang-buang tenaga ya kan. Jadi caranya itu kita bisa taruh di satu folder gitu. Jadi nanti di file-file lain tuh tinggal kita panggil aja gitu. Nah kita bisa pakai cara extend. Jadi di bagian resources ini kita buka, terus di dalam view nih, di bagian view itu kita buat resource view, kita buat folder baru di sini nih, di bagian view ini nih. Pastikan dipencet ya. Kita buat folder baru ya. Nah, namanya itu layouts. Nah, kita enter. Oke, ini folder baru yang namanya layouts ya. Nah terus di dalam layouts itu kita buat yang namanya file baru. Nah di sini nih namanya app.blade.php. Nah kita enter. Nah nanti semua tampilan di dashboard itu ada di sini gitu. Jadi kita bisa pakai di file-file atau halaman-halaman yang mau kita tambahin nanti. Jadi di bagian dashboard tadi, nah ini kita cut semua ya, Ctrl A. Terus kita Ctrl X, kita taruh di sini. Nah taruh sini ya, jadi dia akan berkumpul di sini semua gitu. Nah coba kalau misalkan kita refresh, nah dia bakal kosong. Kenapa? Karena ya udah kita
pindahin semua, kode-kodenya itu udah kita pindahin semua dari dashboard ke si app app Baldi. Kita rename dulu. Ya, karena kodenya itu udah kita pindahin ke app Blade PHP ini semua gitu. Nah, tapi caranya itu kita tinggal extend, kita tinggal manggil di sini. Nah, caranya itu kita tinggal add extend layout ini kan. Nah, extends layouts app. Nah, ini nggak berwarna ya. Nah, coba kita refresh lagi. Nah, ini dia udah kepanggil. Jadi caranya gitu aja guys. Jadi kalau misalnya kita mau nambahin page lagi, kalau misalnya kita mau nambahin file baru, halaman baru, itu kita tinggal panggil aja extend layout di dalam app gitu. Di layout, habis itu kita tinggal panggil aja appnya. Blade PHP-nya nggak usah dipanggil, jadi depannya aja gitu. Tuh, jadi nanti pas di reload dia bakal balik lagi deh. Nah, ke sekarang kalau misalkan kita ke mana? Nah, kalau misalkan kita ke website ini, kalau misalkan kita mau ke table user gitu, nggak mungkin kan kalau misalkan title dari si website itu dashboard gitu, kita buka user tapi title dashboard kan nggak mungkin kan. Jadi kita modifikasi, di bagian mana sih tadi? Sini di app Blade-nya kita cari tadi title-nya ini nih. Nah, ini kita ganti. Jadi kita pakainya $title. Nah, kita pakainya $title. Tugas $title. Nah, coba kita refresh. Ini kayaknya bakal error. Kayaknya sih error ya. Nah, ini di error. Kenapa error? Karena kita di sini bikin $title tapi belum ada isinya kan. Nah, jadi sekarang kita mau buat isinya. Jadi di bagian app ini mana nih? Di bagian app kita pakai ini dashboard controller nih. Nah, kita isi di sini. Kita akan mengirim beberapa data ke $title tadi. Nih, di bagian ini ini di sini kita enter, kita buat dolar datanya dulu sini, dolar data sama dengan kita pakai array. Nah, di sini kita tulis title. Nah, di sini kita
Nah di sini title-nya itu apa namanya, menuju dashboard, apa sih, gimana ya ngomongnya, ke dashboard gitu lah. Dashboard ya, kasih koma. Nah ini titik koma nih. Nah terus di sini kita juga tambahin dolar datanya. Nah jadi pas kita masuk ke dashboard itu kita juga mengirimkan data kita gitu. Nah ini coba kita refresh dulu nih, coba. Nah ini dia udah balik lagi kan ke dashboard. Nah ini bank page nih kita ganti. Di bagian nih app blend, terus di bagian page heading. Karena malas nyari, kita Ctrl F aja. Page heading. Nah ini kita ganti deh. Ini kita ganti. Kita pakai dolar title juga. Oke. Coba kita refresh. Nah, udah ganti kan? Karena tadi kita di sini pakainya dollar title dan dia udah kubah karena emang dollar title itu emang udah ada isinya gitu. Terus aku mau tambahin logo ini nih di samping sini juga. Nah, coba kita ke sini. Nah ini kita cut aja. Nah, ini kita cut. Terus kita paste di sini aja nih, dashboard PHP. Oke. Nah, tapi di bagian yang tadi mana? Di sini kita kasih add yield. Konten. Nah, jadi kita tambahin ini biar kita bisa editnya itu dari si dashboard blade PHP ini aja gitu. Nah terus di dashboard ini kita tambahin juga di sini add section content. Section content. Oke. Nah ini kita udah benar. Terus di bawah sini sebenarnya dia udah bagus, tapi kenapa ya dia enggak. End section. Ini kita hapus aja ya. Dah. Oke.
Nah terus tadi kan kita mau nambahin apa namanya, logonya kan yang tadi. Nah di bagian di sininya kita tambahin aja apa? Tachometer namanya. Terus kita kasih margin right biar dia berjarak, margin right 2. Kita tutup. Oke. Nah, coba kita refresh. Nah, sudah ada di sini. Ini udah bener ya. Udah sama kan tuh. Dashboard. Nah, sekarang itu kita mau menghitung total akun dan total user dan lain-lain di halaman dashboard ini. Nah, kalau misalkan kita lihat nih live previewnya mana sih? Ini live previewnya. Kita mau ambil yang bagian ini nih, earnings monthly. Kita mau ambil template yang ini. Oke. Nah, kita langsung aja pergi ke sini lagi. Terus di bagian mana tadi SB admin 2 nya di mana sih? Di views. Di sini nih, public spot. Nah, buat yang index. Nah ini kita buka. Terus kita cari ya earnings. Nah, kita Ctrl F aja biar cepet. Nah ini ya. Nah ini langsung aja kita sini nih, copy aja. Kita copy aja, Ctrl C. Terus kita ke bagian dashboard sini. Biar apa, kita tap aja kan ya. Nah, oke. Bagian sini nih di bawah 1. Tadi kan sebelumnya dia pakai row, jadi kita harus pakai row juga. Oke, div view. Row. Oke. Masih baru di copy deh. Nah, oke, coba kita refresh. Nah, ini udah ada ya. Cuma di sini kita pastinya ganti dong, bukan earnings monthly terus jadi $40.000. Nah, sini kita modif aja guys. Nah, di sini kita ganti nih. Apa nih? Total user. Terus ini misalkan 1 yang baru join misalkan.
Terus iconnya juga kita ganti nih, ini kan kalender ya. Terus kita ganti aja jadi user. Tuh, coba kita refresh. Nah, sudah berubah. Berubah ya. Nah, sekarang aku mau buat jadi kalau misalnya kita lagi buka dashboard itu tulisannya itu putih gitu, jadi kayak aktif kita lagi ada di halaman dashboard gitu. Nah, coba kita balik lagi ke sini ke bagian app blend, Ctrl F lagi, dashboard. Nah, ini nih LI class nav item. Nah, sini tambahin ini buka kurung awal, ini tambahin dolar menu dashboard. Menu dashboard so kita kasih oke. Nah, jadi di sini apa namanya? Jadi kalau misalkan jika ada dolar menu dashboard, maka ambil gitu nilainya. Tapi kalau misalkan gak ada, belum ada gitu, jadi kosongin aja gitu. Nah, sekarang aku mau apa namanya? Karena ini kosong kan, jadi kita mau kirim datanya di tempat yang tadi di sini kita tambahin. Tadi kan menu dashboard ya, menu dashboard ya, betul. Terus kita active. Oke. Kita refresh. Nah, ini dia udah warnanya putih kan, karena tadi udah kita kirimkan datanya nih di sini nih kan, dari bagian sini udah kita tambahin dari sini ya, menu dashboard. Oke, terus kita kirimin datanya di sini gitu. Oke guys, jadi sekian untuk part 1. Sampai jumpa di part yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.